Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pemirsa di channel Ngabuburit bersama pengawas PAI Kemenak Kabupaten Jombang. Alhamdulillah, di Ramadan hari yang ke-14 kita semua patut bersyukur karena masih diberikan kerahmatan, kenikmatan, berupa kesehatan, sehingga kita tetap bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan penuh semangat, penuh hikmat, dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dengan iringan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, semoga salam dan salam tetap limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan senantiasa kita dapat menjalankan syariatnya, dan semoga kita akan mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun berada, alhamdulillah pada sore hari ini di Ramadan hari yang ke-14 kita bertemu lagi, yang tentunya dengan pemateri yang beda dan juga pemateri yang sudah tidak asing lagi. Beliaunya adalah pemateri yang luar biasa. Beliau menjabat sebagai pengawas madrasah di tingkat dasar dan juga sebagai Pokjawas. Alhamdulillah kita bisa menghadirkan beliau di tengah-tengah kesibukannya. Kita sapa dulu nggih, Bapak Hadi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ya, alhamdulillah sehat Bunda. Alhamdulillah Bapak, ini nanti kita bertemu dengan channel Ngabuburit bersama PAI, pengawas PAI di Kemenak Kabupaten Jombang, dan mohon bocorannya Abah nanti akan menyampaikan materi tentang apa ya? Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sekilas materi tentang kewajiban seorang muslim terhadap agamanya. Alhamdulillah, sangat keren sekali. Itu akan mengingatkan kita sebagai seorang muslim terkait dengan kewajiban-kewajiban kita. Semoga tidak akan terlena dan kita bisa menjalankan nantinya dengan benar. Terima kasih Pak. Ini nanti kami berikan waktu sepenuhnya kepada Panjenengan untuk menyampaikan tausiah, materi-materi kajian ilmiah terkait dengan kewajiban kita sebagai muslim. Kami persilakan, Bapak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alan dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pemirsa yang kami hormati, mohon izin pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan pokok-pokok muslim terhadap agama kita. Kita diberikan kesempatan
untuk bisa melaksanakan ibadah puasa hari yang ke-14 ya Bunda ya. Nggih, nggih, nggih. Kemudian puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Salat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita sehingga pada kesempatan kali ini kita ada pada syariat beliau yaitu melaksanakan ibadah puasa, dan insya Allah pada sunnah-sunnah beliau yaitu melaksanakan ibadah-ibadah lainnya misalnya taraweh dan seterusnya. Kemudian yang ketiga kalinya, terima kasih kami diberikan kesempatan untuk ikut andil di dalam siaran ini. Ini merupakan pengalaman yang menarik, pengalaman yang luar biasa buat saya pribadi. Para pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, sebagaimana tadi di awal saya sampaikan, bahwa pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kewajiban kita. Baik, saya sampaikan secara singkat-singkat saja karena memang keterbatasan durasi waktu yang disediakan. Yang pertama, kita sebagai muslim itu punya kewajiban yang pertama terhadap agama kita, yakni agama Islam, itu adalah mengimani. Maksudnya bagaimana? Bahwasanya kita sebagai umat muslim yang saat ini sudah memeluk agama Islam, berusaha dari waktu ke waktu untuk mengimani agama Islam inilah agama yang memang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Ini mutlak memang modal awal agar kita nantinya bisa menjadi muslim yang baik. Ya, pada tataran berikutnya kita akan melaksanakan semua syariatnya sampai kemudian kita akan mengamalkannya misalnya. Kemudian bahwa Islam adalah sebagai agama yang benar di sisi Allah, yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, dan ini akan memberikan kita rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua, kita sebagai muslim adalah kita mengamalkan, menjalankan syariat yang sudah digariskan, sudah ditentukan oleh ajaran agama Islam. Sebagai muslim yang sempurna, itu ukuran awalnya adalah melaksanakan ketentuan-ketentuan. Imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah-perintahnya agama, perintah Allah, dan kemudian dengan sekuat tenaga bagaimana kita kemudian meninggalkan, bahkan menjauhi, ya, tidak hanya meninggalkan, tapi menjauhi larangan-larangan dari ajaran agama Islam, larangan-larangan dari ajaran Rasulullah, larangan-larangan dari hal-hal yang tidak menjadikan Islam kita menjadi tidak baik. Ada hadis Rasulullah misalnya menyatakan, bismillahirrahmanirrahim, saya potong saja, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk tanda kesempurnaan Islam seseorang adalah dia siap atau sanggup melaksanakan sesuatu yang tidak memberikan manfaat atau tidak menguntungkan atau bahkan ya sesuatu yang meremehkan, bisa menjadikan agama Islam ini atau dirinya itu menjadi tidak terhormat. Tarkuhu malayani, meninggalkan hal-hal yang tidak memberi manfaat. Ini adalah kewajiban kita sebagai muslim yang kedua. Lalu kemudian kewajiban kita yang ketiga. Kewajiban kita yang ketiga adalah, ini pokok juga, mempelajari. Jadi Islam, setelah kita kemudian mengimani, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan, amal semakin sempurna,
semakin sesuai dengan ajaran Rasulullah, semakin sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah dari waktu ke waktu bagaimana kita meningkatkan keimanan kita, meningkatkan amalia kita, yaitu dengan cara kita mempelajari agama Islam. Mempelajari ini baik yang bersifat usuliyah, ya, pokok-pokoknya, misalnya tentang terkait dengan usul din kita, terkait dengan akidah kita, sampai kepada hal-hal yang furu'iyah, hal-hal yang furu'iyah. Bahkan sampai juga kepada hal-hal yang sifatnya saqafiyah, sampai hal-hal yang sifatnya pada apa kebudayaan-kebudayaan yang bisa mendukung, ya, apa perilaku-perilaku di masyarakat kita yang menyuburkan amalia kita di dalam beragama, dan mungkin ada mengamalkan ajaran agama. Karena kita sebagai muslim itu ya wabtaghi ilaihum wasilah. Jadi kita disuruh untuk mengambil wasilah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dapatkah misalnya budaya itu mengantarkan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah? Atau sebaliknya, malah budaya ini kemudian menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita pelajari. Saya ambil contoh misalnya, ya, saya ambil contoh. Misalnya dalam belajar secara khusus bagaimana teknis, ya. Tapi kemudian di akhir-akhir ini ada majelis zikir, misalnya gitu. Ada majelis-majelis taklim, ya. Ada bahkan kebudayaan, misalnya ada tari-tari tertentu, tari sufi misalnya, ya, tari sufi. Ternyata tari sufi ini digunakan sebagai wasilah untuk sambil, ya, mungkin berputar begitu, ya, sambil membaca zikir. Dan ini kemudian si pelakunya, mohon maaf saya bukan pelakunya, tapi tari-tari dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, begitu asyiknya. Oh, ternyata kemudian apa ya, budaya itu bisa menjadi wasilah. Nah, oleh karenanya kita sebagai muslim perlu membedakan sehingga kemudian tidak terjebak, ya, tidak terjebak kepada hal-hal yang budaya ini justru malah menjauhkan. Sebaliknya misalnya dengan kita mempelajari, akhirnya kita juga tidak menjadi sempit di dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Kalau kemudian kita memahami ajaran agama ini secara letterlek, sebagaimana tekstual di Al-Quran atau hadis, maka bisa jadi segala sesuatu yang ada di lingkungan kita yang sekarang ini kelihatannya kebanyakan menjadi bid'ah, gitu, menjadi sesuatu yang khurafat, menjadi sesuatu yang apa ya, misalnya kelihatannya menjauhkan buat dan sebagainya. Tetapi kita tidak gampang menjustifikasi apa yang ada di lingkungan kita, misalnya teman-teman kita ada yang suka membaca sholawat dengan menggunakan musik, ya. Nah, itu kemudian oh ternyata memang Rasulullah pernah misalnya di dalam sejarah disambut dengan menggunakan tolak al-badru dan menggunakan alat musik yang ada di sana. Nah, ini termasuk harus kita pelajari supaya kita menjadi muslim ini menjadi muslim yang tidak ghulu, tidak, tapi kita itu menjadi muslim itu yang lain. Ini buat kita yang baiklah. Berikutnya sebagai muslim adalah kewajiban kita untuk mendakwahkan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Balighu anni walau ayah.
sampaikan, dakwahkan, kata Rasulullah. Apa yang Anda peroleh dari saya, dari Rasulullah, maksudnya, walau ayat, walaupun hanya sedikit, dai saja, tidak orang kiai saja, tidak hanya menjadi kewajiban guru agama saja, tetapi dakwah ini adalah menjadi kewajiban kita semua selaku umat Muslim, selaku umat Islam, sesuai dengan kapasitas untuk para mubaligho dalam mendakwakan Islam ini. Islam sebenarnya itu adalah dakwah yang kemudian menyalahkan orang lain, tidak mengkafirkan orang lain, tidak menjustifikasi salah kepada orang lain. Bil hikmah dulu. Karena itu artinya dakwah sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan kita berada, siapa yang kita hadapi, materinya bagaimana, kira-kira keberterimaannya atau nanti tanggapannya bagaimana. Inilah dakwah yang dilaksanakan dengan cara bil hikmah. Jadi kita kemudian misalnya ketika ada orang yang salah, tidak dengan serta-merta, kemudian kita di saat itu pula kita tegur dengan sekeras-kerasnya. Jika memang kesalahannya ini kesalahan yang bisa nanti ditunda untuk mengingatkannya di forum atau di situasi yang lebih nyaman, maka lakukan di saat yang lain. Tetapi jika memang kejahatan yang saat itu harus ditangani, misalnya ya monggolah saat itu dilakukan. Ini kewajiban kita yang keempat. Kemudian kewajiban kita yang kelima sebagai Muslim adalah menjaga agar agama Islam ini berjalan sesuai dengan realnya, menjaga agar agama Islam ini tidak diganggu oleh pihak-pihak tertentu, oleh bahkan mohon maaf misalnya musuh-musuh. Maka kewajiban kita yang kelima adalah kewajiban kita menjaganya. Menjaga otomatis sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Menjaga otomatis sesuai dengan kondisi, situasi dan kondisi yang sedang menyertainya. Menjaga yang lebih banyak defensif, bukan lebih banyak ofensif. Jadi lebih banyak bagaimana agar kita tidak mendapatkan gangguan, apalagi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, menjaga agama Islam agar tidak mendapatkan penjarahan misalnya, atau mendapatkan dibully dari luar. Siapapun atas nama, maka kita juga carikan dalil-dalil yang berasal dari Al-Quran atau hadis sebagai counter terhadap apa yang dituduhkan kepada kita. Jika misalnya gangguan ini berasal dari luar, perlu logika, maka counter kita menggunakan logika itu. Jika misalnya gangguan kita ini memerlukan fisik untuk mengkanternya, maka kita siapkan diri kita untuk jihad fisabilillah sesuai dengan situasi dan kondisi. Saya rasa itu para pemirsa yang kami hormati, yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan atas perhatian panjenengan bersama semua kami menyampaikan terima kasih. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Abah Haji yang telah menyampaikan banyak materi terkait dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan menambah wawasan kita di mana memang kadang kita lalai bahwa kita mempunyai beberapa kewajiban ya. Tadi sudah diterangkan oleh Abah Hadi ya, ada harus pertama sebagai orang Islam kita harus mengimani, meyakini bahwa Islam itu benar-benar nanti yang akan menyelamatkan kita. Islam itu adalah benar-benar memang benar. Juga kita punya kewajiban untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dalam Islam. Kita juga harus tidak hanya puas dengan apa yang kita miliki, tapi kita harus tetap selalu belajar dan terus belajar, baik melalui kajian ilmiah, baik melalui dengan wasilah yang ada di sekitar kita. Mungkin itu budaya, mungkin itu kajian Islam, mungkin itu majelis taklim ya. Kita juga harus selalu mendakwahkan. Kalau kita sudah mendapatkan ilmu, kita sudah punya bekal ilmu, balighu anni walau ayah, kita tetap harus mempunyai kewajiban menyampaikan kepada sesama muslim. Dan yang terakhir adalah menjaga. Ini yang kadang kita lupa ya. Kita harus menjaga keislaman kita, menjaga agama Islam kita, menjaga umat Islam di sekitar kita. Itu merupakan kewajiban kita. Terima kasih Bapak pemateri, Bapak Hadi yang telah memberikan banyak ilmu. Semoga apa yang disampaikan tadi kita bisa mengamalkan, kita bisa memanfaatkan dan membawa berkah untuk kita semua. Para pemirsa rahimakumullah, demikian untuk kajian ngabuburit bersama pengawas PAI Kementerian Kabupaten Jombang di hari yang ke-14. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Kita akhiri kajian ini. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.